Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak Wefa. Sore Wefa. Sore Pak Wefa. Masih semangat atau tidak ini? Masih Buat Pak. semangat. Masih. Semangat. Tetap semangat Ki. Ada yang sudah kangen dengan Bapak Ibu di rumah? Sudah kangen ya? Biasanya jam-jam terakhir ini sukanya itu kangen dengan yang ada di rumah. Oh, kangen kasur ya? Pengen rebahan. Ya, sama saya juga kangen kasur juga ya, pengen rebahan ya. Oke. Jawab rebahannya ditunda dulu ya. Nanti kita akan rebahan sendiri-sendiri di rumah setelah sekolah selesai. Oke. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pencatatan jurnal umum akuntansi perusahaan jasa. Oke, sebelum itu saya mau absensi dulu. Apakah masih komplit kelasnya? Karena biasanya kalau jam segitu itu ada yang pura-pura sakit di UKS ya. Oke, saya absen dulu. Dari yang pertama, Dani, Deka. Hadir Pak. Masih kuat ya? Insya Allah masih Pak. Oke, siap. Yang kedua, Bu Intan Nurul Fitriani, apakah ada? Hadir Bapak. Oh, oke. Lanjut ke Ufi Latifah, Hadir, apakah ada? hadir. Oke, masih semangat sekali ya Ufi ya. Lanjut Mega Lestari. Hadir Pak. Masih kuat juga ya Mega ya. Allah kuat. Alhamdulillah. Saya dengernya ini agak semriwing di hati ya rasanya ya. Wah, udah jam-jam panas gini, wah rasanya adem kalau anak-anak masih semangat ya. Lanjut ke Muhammad Yapki Mubarok. Hadir Pak. Alhamdulillah, nggak jadi ke UKS ya tadi ya. Tidak Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Muhammad Sakowi. Hadir Pak. Selamat sore Pak Wefa. Masih semangat ya? Semangat dong Pak. Ya, selamat sore. Masih semangat, Masih. alhamdulillah. Terus Pak, apalagi dengan Pak Wefa. Terus ya. Oke. Terima kasih. Oke, lanjut Novita Elisia. Hadir Pak Guru. Hadir ya. Jaringan aman? Aman Pak. Aman ya. Nanti kalau misalkan terkendala nanti beli kuota dulu boleh, izin melalui WA ya. Ya, baik Pak. Oke, lanjut Bu Nur Malaika. Hadir Pak. Oke, lanjut. Oh, sudah ya, sudah selesai ya. Oke, berarti masuk semua. Alhamdulillah tidak ada yang bolos. Oke. Baik, sebelum kita memulai lanjut masuk ke dalam pelajaran, dalam pembelajaran agar kita bisa lebih menyerap lebih baik lagi, kita berdoa terlebih dahulu. Yang dipimpin silakan dipimpin Sakawi, silakan Mas Sakawi. Oke Pak Wefa, terima kasih. Mari teman-teman, oke, duduk siap gerak, doa dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Muhammad Sakowi atau Mas Owi ya. Sama-sama Pak Wefa. Baik, kita langsung saja dalam pembelajaran kita kali ini. Tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran yang pertama di sini adalah menjelaskan terkait pengertian transaksi. Yang kedua, mengidentifikasi mekanisme debit dan kredit. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi-fungsi jurnal dan pencatatannya. Lalu yang keempat, kita akan membuat jurnal umum perusahaan jasa.
Dan yang kelima, kita akan mencoba menganalisis transaksi dan kita bukukan ke dalam jurnal umum di perusahaan jasa. Oke. Adakah yang sudah belajar tadi malam? Sedikit-sedikit Pak. Sedikit-sedikit belajar, ya. tapi Oke, banyaknya saya main tahu. HP. Wah, berarti Mas Owi termasuk golongan orang yang sibuk ya. Iya, sibuk main Orang HP yang Pak. sibuk ini biasanya adalah tipe pekerja keras ya, main Iya, HP-nya keras, kalah dibanting ya. Pak. Oke, kita lanjut. Nah, pada slide berikut ini yang sudah ada di tampilan handphone kalian, kira-kira apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Coba Mas Barcode. Yapi. Barcode Pak, itu ada scan barcode. Ada barcode, itu ngapain Mas itu? Itu seseorang sedang scan barcode di apa itu ya, kafe apa ya? Di kafe Ya, itu Pak, dari pengamatan saya. Ada orang yang nyeken barcode. Lalu tadi Mas Owi mau berbicara Iya apa Pak, tadi? tadi kan sudah disampaikan tujuan pembelajaran ya Pak ya. Kayaknya ini Iya. kok berhubungan sama transaksi ya Pak ya. Karena Nah, kalau saya tuh kadang juga pakainya seperti ini Pak. Kalau di Alfamart gitu tuh, kalau lagi nggak punya cash, ya walaupun paling di Dana atau apa hanya 50.000, kadang saya pakai ini Pak. Jadi kalau menurut saya sih ini sedang melakukan transaksi. Nggak tahu itu beli atau apa, nggak tahu Pak saya Pak. Intinya transaksi kalau dari saya Pak. Owi punya, aku punya. Masa? Punya uang saku sisanya. Wah, sakunya banyak sekali berarti ya. Puasanya Iya. banyak. Saya tuh suka puasa, Wah. tapi makanya puasa sih biar dapat sisa saku yang banyak. Oh, oke. Nanti tak luar coba. Berarti Mas Owi ini sering ya menggunakan transaksi menggunakan digital ya? Nggak sering Pak, kemarin terpaksa karena nggak punya Oh, cash. kemarin Iya, terpaksa. makanya saya Oke. masih ingat Pak. Itu juga masih ingat saya pernah ke situ Pak. Oh, Ya, itu di Semarang ya Pak. Ya? oke. Ya, ini di Semarang ya. Kebetulan di Semarang ada, mungkin di kota Tegal juga ada, apa tidak ada ya? Saya kurang tahu karena teman-teman saya di daerah sana itu ya nggak pernah pakai yang seperti ini. Tapi nggak tahu kalau yang saudara kalian ada ya. Oke, jadi sangat luar biasa sekali ya. Di era kita saat ini memang proses transaksi itu banyak sekali alternatifnya ya. Jadi tidak hanya membayar secara cash, tapi kita juga sekarang memang diharuskan bisa memanfaatkan yang namanya teknologi. Salah satunya ya seperti yang dilakukan Mas Owi. Nah, buat yang lain yang belum pernah transaksi menggunakan barcode, nah itu bisa dicoba biar kekinian. Karena apa? Karena ketika kalian tidak mengikuti zaman yang sekarang ini, maka kalian akan tertinggal. Nah, seperti Nokia, tahu ya Nokia ya. Nokia itu dulu itu enggak pernah yang namanya mau beralih ke yang pencet-pencet ya, pakai tangan. Nah, sekarang semuanya sudah era digital, kita harus berubah. Nah, sama seperti transaksi pada gambar yang ada di dalam PPT ini. Transaksi pada umumnya setiap perusahaan itu yang melakukan transaksi akan dicatat di dalam jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sudah ada. Untuk perusahaan jasa sendiri dalam mencatat transaksi biasanya menggunakan jurnal umum. Akan tetapi sebelum melakukan pencatatan transaksi sebaiknya perusahaan harus memahami terlebih dahulu siklus akuntansi terutama dalam perusahaan jasa sehingga proses pencatatan dapat dilakukan dengan benar. Nah, untuk itu perlunya kita di sini adalah mempelajari bagaimana mekanisme debit dan kredit. Nah,
transaksi sendiri kita pasti sudah pernah mengalami ya, tidak hanya melalui digital tetapi secara langsung. Nah, jadi transaksi ini adalah suatu peristiwa ekonomis ya, di unit ekonomi yang mengubah harta, utang dan modal yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Misalnya untuk pembayaran, untuk pembelian, penerimaan uang, nah, dan lain-lain. Banyak sekali jenisnya yang dilakukan dalam transaksi. Oke, kita next. Nah, untuk itu kita akan belajar yang namanya mekanisme debit dan kredit. Nah, setelah transaksi selesai dilakukan tahap akuntansi selanjutnya, yaitu adalah penjurnalan. Nah, kita harus tahu nih, kita harus paham dulu bagaimana mekanisme debit dan kredit. Nah, di sini kalian bisa memperhatikan ada 5 jenis akun yang ada di dalam PowerPoint ini. Yang pertama itu ada aktiva, yang kedua ada kewajiban, yang ketiga ada modal, dan yang keempat pendapatan, dan yang terakhir adalah beban. Nah, kalian bisa amati di situ di bawah tulisan aktiva, di bawah tulisan kewajiban dan yang lainnya itu adalah saldo normalnya. Jadi saldo normalnya di situ untuk aktiva itu berada pada debit. Untuk kewajiban di kredit, untuk modal di kredit, untuk pendapatan di kredit, dan untuk beban di debit. Nah, biasanya setiap transaksi ini berpasangan, entah itu aktiva dengan modal, entah aktiva dengan kewajiban, ataupun dengan pendapatan maupun beban. Nah, sampai di sini kira-kira adakah yang masih bingung? Sudah jelas? Mas Owi, gimana Mas Owi? Apakah bisa dipahami Bisa sebelum Pak, kita kalau untuk melangkah sampai lebih sekarang masih bisa jauh? mengikuti saya Pak. Ya Pak, masih cukup jelas. Masih sangat jelas ya? Oke, Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, di bagian aktiva di sini dicatat di debit jika terjadi penambahan dan dicatat di kredit jika terjadi pengurangan. Nah, ini yang harus kalian pegang ketika nanti melakukan penjurnalan terkait dengan aktiva seperti kas, piutang, dan masih banyak lagi. Oke, lalu di bagian yang kedua ada kewajiban. Di sini dicatat di debit jika terjadi pengurangan. Nah, kewajiban ini seperti utang ya. Jika utang kita berkurang, maka utang kita dicatat di apa? Mas Owi? Jika terjadi pengurangan, maka utang akan dicatat di debit ya. Jika bertambah nanti di kredit. Bu Niswah ya, gimana Niswah, ada yang ingin ditanyakan? Iya, tadi mau jawab Pak, itu Owi sukanya ngelamun, jadi ditanya Pak Wesambel. Oh iya, tidak Harusnya apa-apa. Ini debit, sudah sore. Owi jawabnya Oh, debit ya? debit. Oh, debit. Lagi galau. lagi galau ini Mas Owi. Enggak Iya. Pak, dan ini biasa seperti itu Pak. Owi lagi galau Pak Wifa, jadinya Iya, mohon maaf. Lagi Enggak ada galau. galau-galauan, enggak ada galau Nggak ada seperti saya galau. Pak. Wah, Iya. luar biasa, tidak ada galau ya. Luar biasa nih Mas Owen ya, mempunyai prinsip hidup yang sangat hebat, tidak kenal galau ya. Luar biasa. Terima kasih Niswa sudah membantu menjawab ya. Jadi untuk yang kedua terkait utang, ketika terjadi pengurangan memang harus dicatat di debit. Lalu untuk modal dicatat di debit jika terjadi pengurangan, ini hampir sama dengan modal dan pendapatan juga sama. Untuk yang beban sama dengan aktiva, dicatat di debit jika terjadi penambahan dan dicatat di kredit jika terjadi pengurangan yang terjadi. Oke, kita lanjutkan saja. Oke. Nah, karena kita sudah mengetahui mekanisme dalam menjurnal,
terkait jenis akun yang ada. Kita harus tahu jurnal itu adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan edit beserta jumlah masing-masing. Nah, jurnal disebut juga Book of Original Entry, buku catatan pertama, karena setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan harus dicatat dahulu dalam jurnal sebelum dimasukkan dalam buku besar. Nah, jadi penjurnalan ini merupakan tahap awal yang harus kalian pahami sebelum kalian melanjutkan ke buku besar, ke laporan perusahaan, laporan keuangan ya. Jadi masih harus dihafalkan cara menjurnalnya. Nah, di sini ada yang namanya fungsi jurnal. Di sini ada 5. Ada mencatat. Fungsi jurnal yang pertama itu sebagai mencatat. Yang kedua itu fungsi historis. Yang ketiga ada fungsi analisis. Dan yang keempat instruktif. Dan yang kelima informatif. Kita buka yang pertama dulu. Fungsi dari mencatat ini, jurnal merupakan alat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi secara keseluruhan berdasarkan bukti dokumen yang ada. Memang fungsi dari jurnal ini adalah mencatat segala hal yang terjadi. Nah, itu adalah fungsi yang pertama, fungsi jurnal. Nah, kita kembali lagi. Lanjut ke fungsi historis. Nah, historis dalam bahasa Inggris ya, artinya rekam jejak riwayat ya. Jurnal merupakan alat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi sesuai dengan urutan waktunya. Jadi pencatatan ini harus ada tanggal kapan terjadinya suatu transaksi. Ini pasti ada. Nah, ini gunanya untuk melihat ketika terjadi suatu transaksi pada tanggal 1, 2 atau 18, kita tahu terjadi suatu transaksi tanggal sekian. Nah, itu sebagai pengingat dan sebagai bukti nanti ketika ingin memasukkan ke dalam buku besar sampai ke laporan keuangan. Oke. Yang ketiga ada fungsi analisis. Nah, fungsi analisis, jurnal merupakan hasil analisis dari bukti-bukti transaksi sehingga jelas letak debit atau kredit dari akun yang dicatatkan beserta jumlahnya. Nah, dari sini kita juga bisa melihat berapa sih kas yang ada di dalam suatu perusahaan dalam satu bulan ya, dalam 1 bulan ketika terjadi suatu transaksi. Kita bisa lihat nanti di buku besar. Berikutnya ada instruktif, fungsi instruktif, instruksi ya. Jurnal merupakan instruksi atau perintah untuk melakukan pemindah bukuan atau posting ke dalam buku besar. Nah, jadi dalam buku besar ini instruksinya kalian harus melihat dari jurnal umum. Jadi jangan sampai salah ketika nanti kalian mau menjurnal. Fungsi yang terakhir adalah informatif ya. Jurnal memberikan informasi mengenai transaksi yang terjadi sehingga kegiatan perusahaan terlihat jelas. Nah, di situ ada 5 dari fungsi adanya jurnal. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari jurnal umum. Nah, untuk formatnya kalian bisa amati. Yang pertama di sini adalah PT Indo Furnitur yang merupakan judul dari nama perusahaan yang membuat jurnal ini. Nah, ini wajib dicantumkan ketika kalian nanti mau membuat suatu jurnal umum, jangan sampai ditinggal ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini laporannya PT Indo Furnitur. Nah, lalu di bagian yang kedua setelah judul ada keterangannya. Ini adalah merupakan jurnal umum. Jadi harus dicantumkan namanya. Ini jurnal umum. Bisa saja nanti di jurnal yang lain seperti jurnal penyesuaian itu juga ada. Nanti tinggal diganti jurnal penyesuaian dengan format yang berbeda juga ya. Oke. Lalu yang ketiga, di baris yang ketiga di sini adalah periode pencatatannya. Ya, ini di sini akhir periodenya adalah 31 Desember tahun 2021. Oke. Untuk formatnya kalian bisa lihat di sini. Di sini
ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Dari yang pertama yaitu tanggal. Tanggal di sini kalian harus mencatatkan bulan dan tahun. Yang pertama ya. Di bagian yang keduanya kalian catatkan tanggal terjadinya transaksi. Yang berikutnya ada nama akun. Nama akun di sini tergantung dari transaksi yang terjadi pada setiap tanggal terjadinya transaksi. Nah, jadi nanti pasti biasanya transaksi itu berbeda-beda ya, setiap tanggalnya nanti pasti akan berbeda. Kolom berikutnya ada kolom referensi. Di sini biasanya diisikan nomor, gunanya nanti dicatat ke dalam buku besarnya saat postingnya nanti agar lebih mudah menyesuaikan ya. Lalu yang berikutnya ada debit dan kredit. Nah, seperti mekanisme yang sudah kita pelajari di awal tadi, debit fungsinya untuk mencatat akun-akun yang ada di debit, entah itu bisa saja akun aktiva, bisa saja pengurangan kewajiban, nah bisa juga pengurangan modal atau bahkan mungkin pendapatan dan beban ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Lalu untuk pencatatan khusus di kredit kalian bisa amati di sini. Nah, untuk kredit biasanya diberlakukan lebih menjorok ya agar sedikit menjadi pembeda. Itu adalah beberapa yang perlu diperhatikan ketika kita mau membuat yang namanya jurnal umum. Nah, biasanya yang sering terjadi itu lupa membuat judul. Nah, ini harus diperhatikan dan jangan sampai ketinggalan ya, karena judul itu adalah identitas utama dari jurnalnya. Lebih seperti itu. Kita lanjut langsung ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini bisa minta bantuan Mas Dani, tolong dibacakan Mas Dani. Oke Pak, contoh soal tanggal 1 Desember 2021, Tuan Hamka mendirikan usaha salon dengan menyetorkan uang sebesar 10 juta untuk modal perusahaan, Pak. Oke. Kira-kira adakah yang bisa menentukan jurnalnya bagaimana? Ada tambahan khususnya? Oh, Mas Owi, silahkan Mas Owi untuk menjawab. Mungkin mic-nya belum hidup, Mas Owi. Ini menurut saya Pak Wifa, kalau salah boleh. dimaafkan ya Pak ya. Iya, tidak apa-apa. Boleh, silahkan Tanggal berpendapat 1 ya. Desember 2021 Tuhan menyampaikan dengan usaha salon menyetorkan uang. Ini tuh berarti penambahan modal ya Pak ya. Iya, betul sekali penambahan modal. Berarti ini kan bentuknya uang tunai, jadi kasnya bertambah di posisi debit Pak. Kemudian modalnya di posisi kredit. Masing-masing 10. Modalnya bertambah atau berkurang ini Mas Owi? Kalau modalnya bertambah Pak dalam bentuk uang tunai ya Pak ya. Oke, berarti sudah bisa ya. Masing-masing 10 juta ya Pak ya. Ya, masing-masingnya 10 juta. Nah, ini ya. Ini adalah jawabannya di sini. Nah, jadi benar ketika terjadi penambahan modal usaha karena yang disetorkan itu adalah uang ya. Jadi kasnya bertambah. Kalau kas itu termasuk aktiva. Jadi aktiva kalau bertambah itu di debit. Nah, kalau modal bertambah di kredit. Nah, oke. Beri aplaus untuk Pak Owi. Mas Owi, sorry. Oke. Sampai di sini adakah yang masih pusing, bingung, nggak jelas atau bagaimana? Adakah? Atau sudah sangat jelas dan sangat mudah mungkin? Apakah sinyalnya pada terombang-ambing ini? Tidak ada jawaban. Jelas Pak, alhamdulillah. Jelas sekali, alhamdulillah ya, Mas Dani bisa ya. Oke, kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua minta tolong
Mbak Niswa bisa dibacakan? Ya, baik Pak Weva. Tanggal 2 Desember 2021, Tuan Hamka menyewa sebuah kios untuk usaha salonnya sebesar 6 juta untuk 1 tahun. Nah, jurnalnya bagaimana, Mbak Niswa? Apakah Tapi tahu? kalau salah nggak apa-apa ya, Pak Weva. Ya, Jangan boleh. dimarahin, nanti disorakin sama teman-teman kalau salah. Tidak apa-apa ya. Ya, silakan. Jadi ini jurnalnya. Ini berarti sewa kios untuk usaha ya, Pak Weva. Ya. Ini berarti beban sewa karena di sini untuk 1 tahun berarti ada sewa dibayar di muka itu bertambah di debit sebesar 6 juta rupiah. Maaf salah Pak Weva. 6 juta rupiah. Kemudian kreditnya berarti kan kita bayar beban sewa, dibayar di mukanya itu kan pakai uang. Berarti kasnya kita berkurang. Jadi kas berkurang itu di sisi kredit sebesar 6 juta rupiah. Seperti itu Pak Weva kalau menurut saya. Tapi kalau salah jangan disorakin ya teman-teman. Oke. Beri aplaus dulu untuk Mbak Niswa ya. Nah, karena jawabannya betul sekali ya. Oke, jadi ketika di sini Tuan Hamka ini menyewa, dia itu membayar sebesar 6 juta, artinya kasnya berkurang sebesar 6 juta rupiah untuk membayar apa? Membayar sewa. Nah, sewa dibayar di muka karena ini untuk 1 tahun ke depan. Jadi pencatatannya nanti sewa dibayar di muka sebesar 6 juta. Oke, sampai di sini adakah yang masih bingung? Adakah yang mau dipertanyakan? Tidak? Kita lanjut. Lanjut Pak Weva. Oke, berikutnya ini adalah soal latihan soal ya. Silahkan membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang. Jadi dalam kasus ini kita ada 2 kelompok ya. Nanti saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Lalu kalian coba mempresentasikan hasilnya. Nanti saya bantu untuk menampilkan lembar jawabnya. Nanti kalian yang instruksi jawabannya seperti apa lalu dijelaskan ya. Nah, silahkan bisa di scan barcode-nya, nah, bisa digunakan nanti akan tampil tampilan LKPD-nya. Pak, ini dikerjain semuanya, Pak. Sedapatnya malah. Jadi saya pengen tahu apakah kalian sudah bisa menganalisis dari beberapa soal. Sedapatnya kalau misalkan dalam waktu 5 menit tidak selesai, kita bisa melanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Masih ada waktu 3 menit ya, silakan didiskusikan dari berbagai soal yang ada. Soalnya seperti yang tertera di sini ya. Nah, ini lembar kerjanya. Nanti akan saya bantu coba isikan ya di sini. Oke, sudah selesai? Adakah yang sudah selesai? Atau belum selesai? Kelompoknya Bu Niswa? Atau Pak Mas Yapki? Apakah sudah selesai? Sudah selesai Pak Weva. Luar biasa ya. Oke. Untuk kelompok pertama, untuk transaksi yang pertama ya di sini. Nah, ini transaksi yang pertama.
Ada soalnya ya di sana ya. Silahkan dibacakan Mbak Niswa untuk transaksi yang pertama. Tanggal 1 Agustus, Tuan Pandega mendirikan usaha bengkel dengan menyetorkan uang sebesar 80 juta rupiah untuk modal perusahaan. Ini kan berarti seperti yang tadi contoh soal yang Pak Wefa tampilkan ya Pak, tadi difotoin. Jadi di sini pas mendirikan usaha ada setoran modal. Jadi di sini kasnya perusahaan bertambah, kas itu berarti di debit. Kas di debit. Tanggalnya ditulis dulu Pak Wefa, itu belum ada tanggalnya. Oh iya. Tanggalnya berapa Mbak Niswa? Itu tahun dulu, tahun 2018. 2018. Bulannya Agustus. Terus? Tanggalnya 1. Tanggalnya 1. Oke. Kasnya bertambah sebesar? Kasnya bertambah sebesar 80 juta rupiah. 80 juta rupiah. Oke, lalu pasangannya apa, Mbak Niswa? Pasangannya modal bertambah di kredit, Pak. Oke, modal bertambah di kredit sebesar sama 80 juta rupiah. Biar seimbang. Oke, adakah yang masih bingung di sini? Benar ya, jadi tanggal 1 penambahan modal sebesar 80 juta. Nah, untuk judulnya apa ini Mbak Niswa? Kasih apa? Judulnya berarti nama perusahaannya ya Pak? Nah, namanya yang apa? Pertama, Bengkel Laris. Bengkel Laris. Oke. Lalu periode tanggalnya? Periodenya itu berarti Agustus 2018. Agustus 2018. Oke, adakah yang masih kurang yang perlu diisi? Itu titik-titiknya berarti akhir periode, Pak, tanggal 31 Agustus. 31 Agustus ya. Oke. Betul ya. Oke. Mungkin terlalu mudah ya ini buat Mbak Niswa ya. Mungkin lanjut ke yang kedua. Kita ganti kelompok saja ya. Coba saya ingin Mas Yapki, ayo Mas Yapki sudah. Baik Pak. Yang kedua Mas Yapki. Yang kedua, tanggal berapa berarti Pak transaksinya Pak? Oke, bisa dilihat. Tanggal Oke, berapa? bisa masuk tanggal 1 ya Pak? Ya, tanggal 1. Ya, Tuan Pandega, Mas Yapki. Tuan Pandega menyewa sebuah gedung untuk usaha bengkelnya sebesar 6 juta rupiah untuk 1 tahun. Jurnalnya berarti karena untuk 1 tahun berarti kan dicatat sebagai harta ya Pak. Ya. Kalau dicatat sebagai harta berarti pencatatannya sewa dibayar di muka, dicatat di sebelah debit, maksud saya debit 6 juta rupiah. Kemudian kasnya di kredit 6 juta rupiah Pak, kayak gitu Pak. Oke. Adakah yang berbeda dari kelompok Niswa? Apakah ada yang berbeda atau sama? Sama Pak, sama ya? kayak Sama, Yapki. Pak. Oke, berarti semuanya benar ya. Saya anggap semuanya sudah mampu untuk menganalisis dari transaksi yang terjadi. Oke, saya tuliskan dulu ya. Oke, untuk tanggalnya berapa, Mas Evi? Tanggalnya 1 Pak, tanggalnya 1. Tanggalnya sama. Ya Pak, di situ.
Kayak gitu Pak Eva jawaban dari saya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini sudah Ya. sangat bagus dari dua kelompok. Saya rasa sudah dapat menganalisis secara baik. Tinggal dilanjutkan bagi yang belum selesai. Ini masih ada banyak transaksinya ya. Ini transaksi yang terjadi. Silahkan dibuat untuk tugas dan nanti bisa dikirimkan ke WhatsApp grup kita ya di kelas ya. Oke. Kita kembali ke PowerPoint. Oke, baik. Karena waktunya sudah mendekati selesai, ya. Jadi bagi yang belum selesai kelompoknya bisa diselesaikan terlebih dahulu di rumah bareng-bareng bersama kelompoknya. Untuk besok bisa dipresentasikan ulang secara penuh. Ya, baik. Terakhir yaitu kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kira-kira Bu Novita, apakah bisa menyimpulkan pelajaran apa yang kita dapat dari ini? Oke, baik Pak Weva. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, penjurnalan harus dilakukan dengan seimbang. Begitu, betul atau tidak Pak? Ya, betul ya. Dalam penjurnalan memang kita harus menyeimbangkan antara debit dan kredit. Ya, Uvi, ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya mengacungkan tangan. Enggak Pak, tadi itu mau jawab yang tanggal 2, yang transaksi kedua, tapi sudah dijawab, jadi nggak jadi. Jawabannya sama soalnya Pak. Berarti sudah bisa semua ya. Oke, baik, kesimpulan kita pada sore hari ini ya, penjurnalan adalah meringkas transaksi secara kronologis dan pada prinsipnya penjurnalan dilakukan dengan mendebit satu atau lebih akun dan mengkreditkan satu atau lebih akun lainnya dalam total nilai rupiah yang seimbang ya, sama seperti yang dikatakan Mbak Novita. Oke, kalau begitu karena waktunya sudah selesai, kita akhiri pertemuan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, saya minta tolong Mas Owi untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, Pak Weva, semuanya duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Owi. Nah, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap dipelajari bagaimana cara-cara menjurnal, karena di pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak menganalisis terkait jurnal-jurnal dari berbagai transaksi ya, menganalisis berbagai transaksi. Dan nanti kalau misalkan memang sudah menguasai secara tertulis, dengan soal tertulis, nanti kita akan coba menganalisis transaksi dengan bukti-bukti transaksi secara nyata ya. Nanti jadi itu untuk pertemuan berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh sebelum saya akhiri. Tidak ada? Pulang Pak. Tidak ada Pak Eva. Oke, baik, kalau tidak ada saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Weva. Terima kasih Pak.